persalinan ya. Di sini tanggal berapa partusnya? Ini ditulis di sini. Siapa nama bidannya? Tempat persalinannya di mana? Di rumah sakit kah? Atau di puskesmas kah? Atau misalnya lainnya? Di sini lainnya misalnya checklist nih gini. TPMB Nerli misalnya. Kemudian alamatnya di mana ini harus ditulis. Misal kalau ada ngerujuk, kita checklist di sini. Dirujuknya di mana? Kan ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Misalnya kita merujuknya di kala 1, lingkarin kala 1-nya. Alasan merujuk, kenapa dirujuk? Kita kembali ke lembar depan di partografnya. Misalnya pembukaan yang tidak nambah-nambah, kala 1 memanjang misalnya. Ya, penyebabnya adalah misalnya kontraksinya jelek misalnya, mengalami perburukan. Kita lihat bahwa persyaratan persalinan itu ada 3P. Dari 3P ini kasusnya yang mana? Power kah, pesis kah, atau passenger? Oh ternyata di kontraksi yang tidak baik, berarti ini berhubungan dengan power. Tulis di sini alasan merujuk ya, masalah di power. Rujuknya kemana? Misalnya RS Budi Mulia. Pendamping pada saat merujuk siapa? Didampingin oleh ibu bidan, didampingin oleh suami, didampingin oleh keluarga. Sekarang kita masuk di kala satunya. Apakah kala satu ini melewati garis waspada? Berarti kita lingkarin. Apakah nih partograf melewati garis waspada? Iya, lingkarin. Masalahnya apa melewati garis waspada tadi? Apa namanya, Pak? Power. Tulis di sini. Kontraksi tidak adekuat kan? Kesimpulannya itu adalah apa? Power. Ada nggak penata laksanaan yang sudah kalian lakukan? Misalnya pemberian hidrasi, ya kan? Pemilihan posisi, ya makan minum udah diberikan. Ya, itu misalnya ya. Hasilnya apa? Pembukaan tetap tidak maju. Surat melewati garis waspada tidak. Ini kan lingkari tidak kan? Ya udah ini kosong semua. Masalah tidak strip aja. Nih. Oke, kita lanjut lagi di Kaladu. Ya, Kala 2 dimulai dari sejak pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Itu dia. Ini dia Kala 2. Ya. Dilakukan episiotomi, nih, misalnya iya nih. Iya. Di mana? Apa indikasinya? Misalnya indikasinya perineum kaku atau indikasinya bayi besar. Nah, itu juga bisa. Ya. Atau indikasinya gawat janin. Nah, silakan pilih. Kalau misalnya tidak dilakukan EPIS ya tinggal checklist ini tidak dilakukan EPIS. Ya. Kemudian 14. Pendamping saat persalinan siapa? Suami misalnya ya, checklist suami. Plus gawat janin, ada nggak gawat janin? Misalnya ada tindakan yang dilakukan apa misalnya? Iya, posisikan ibu miring kiri. Kemudian berikan oksigen. Nah, ada nggak distosia bahu? Misalnya ada checklist. Tindakannya apa yang dilakukan di sini? Tuh, microbed maneuver. Kemudian di sini penekanan simpisis, tulis lagi. Kemudian di sini episiotomi, tulis. Masalah lain sebutkan ada nggak masalah lain di luar dari ini? Kalau tidak ada, tulis di sini tidak ada, tidak ada. Kita masuk di kala 3. Lama kala 3 berapa menit? Nih, itu dinilai dari bayi lahir sampai dengan yes. Misalnya 20 menit, tulis di sini 20 menit. 2 menit sesudah persalinan, tulis di sini. Atau 1 menit, silahkan. Ya. Misalnya kalau tidak diberikan, apa alasannya tulis di sini. Ya. Ini pemberian oksitosin kedua, nih kita telaah lagi nih 20 menit. Udah ada pemberian oksi kedua nggak ini? Ada dong. Kan 15 menit. Ya betul? Nih, ditulis di sini. Ya. Alasannya apa? 15 menit plasenta belum lahir. Nah, itu harus ditulis. Ya. Penegangan tali pusat terkendali dikerjakan nggak? Iya, dikerjakan. Checklist. Misalnya tidak dikerjakan karena apa? Tali pusatnya rapuh. Ada tuh, baru diginin dia robek. Ada. Ya, tulis alasannya di sini. Keempat, ya, mesis uterus. Berarti dilakukan nggak? Kalau dilakukan berarti checklist.
Kemudian 25, plasenta lahir lengkap, ya atau tidak? Nih, kita lihat dari bagaimana kelengkapan plasentanya. Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan apa? Misalnya tidak lengkap lahirnya, eksplorasi mungkin. 26, plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, ya atau tidak? Misalnya tidak. Misalnya ya, tidak. Tapi misalnya iya, ya lingkarin iyanya. Apa tindakannya? Manual plasenta. Ketujuh, laserasi. Ada nggak? Ya, misalnya checklist iya di mana? Perineum misalnya tulis. Perineum. Perineum. Kemudian jika laserasi perineum di grade berapa? Bidan itu bisa heading grade 1 dan 2. Pilih yang grade mana? Misalnya grade 2 ya lingkarin grade 2. Tindakannya apa? Penjahitan dengan atau tanpa anestesi. Di 29 atonia uteri. Ada nggak atonia uteri? Uterus tidak berkontraksi, terjadi perdarahan lebih dari 500. Ya kan? Misalnya tidak ada, checklist tidak ada. Kalau ada di sini misalnya atonia terjadi, tindakannya apa? Pemberian uterotonika, kemudian di sini KBI, kemudian KBE. Nah, kita lihat nih jumlah perdarahan. Di kala tiganya berapa jumlah perdarahannya? Estimasi. Ya, berapa? Misalnya 150 cc. Kita lihat dari underpad yang digunakan. Underpad yang digunakan dia perdarahannya kan segini 500. Kalau segini dia 250. Oh, dia laporan bayi. Ini tinggal di ini aja ya. Tinggal diisi nih berat bayinya berapa gitu kan. Terus apa lagi? Panjangnya berapa ya. Jenis kelaminnya dilingkerin ya. Kemudian penilaian bayi baru lahir. Baik, baik, ada penyulit atau gimana. Kalau misalnya ada baik ya lingkarin baiknya. Apa aja tindakan yang dilakukan? Berarti kan bayi normal kan? Checklist. Apa aja tindakannya? Mengeringkan, kemudian apa? Menghangatkan, terus yes. Nah, ini dia. Tapi misalnya bayinya nggak bagus nih, di sini ada aspeksia ya, checklist nih aspeksianya. Berarti salah satu kalau nggak normal aspeksia. Aspeksia ringan, pucat, lingkarin dulu. Wah bayinya pucat, lingkarin nih pucatnya. Apa tindakan yang dilakukan? Bebaskan jalan nafas, rasa traktil. Nah, ini dibuat. Apa yang dikerjakan? Kemudian berikutnya adalah cacat bawaan ada nggak bayinya? Ya, misalnya kalau tidak ada strip aja karena dia minta disebutkan. Ya, tidak ada. Kemudian ada hipotermi nggak? Bagaimana menilai hipotermi? Suhu bayi di bawah 36,5 ya, itu hipotermi tidak ada ya udah checklist saja. Ya, pemberian ASI ya enggak? Ya, waktunya apa? 1 jam. Betul? Kemudian dilakukan ada masalah lain enggak? Masalah lain disebutkan. Kalau enggak ada ya strip aja begini. Pemantauan kala 4. Ya, 4 dimulai berarti? 2 jam pertama setelah masuk. Ya, berarti 2 jam pertama setelah plasenta lahir. 1 jam pertama ini dilakukan pengawasan setiap berapa? 15 menit. Berarti di sini 10.15, 10.30, 10.45. Berarti di sini mulai dari jam 11. Ya, berarti 11.00, 11.30. 1 jam pertama, 2 jam pertama. Ya. Nah, di sini tekanan darahnya di ini nih, ditulis. Jam 10 tekanan darahnya berapa, nadinya berapa, tinggi pundus arterinya berapa. Misalnya 2 jari bawah pusat, tulis di sini 2 jari bawah pusat. Kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, perdarahan jangan tidak ada dalam batas normal. Ya, jadi menghitung estimasi darah itu ketika kalian mengganti underpad yang digunakan atau softtek yang digunakan. Ya, kalau tidak diganti berarti enggak. Betul? Ya. Ya, karena kan berkelanjutan, jangan bilang tidak ada orang darahnya keluar, namanya juga nifas. Ya. Nah, demikian di sini 10, 15, apa tekanan darahnya, ini tulis semuanya. Ya, habis 10, 15 berarti 10.45. Di 10.45 tekanan darah berapa, nadi berapa,
Kemudian fundusnya agak naik nih. Tadi 2 jari. Tadi kan 2 jari bawah pusat. Ini naik satu jari di atas pusat. Ya, misalnya kenapa? Kontraksinya mah keras. Kandung kemihnya penuh ternyata. Ya, nah kandung kemih penuh. Ya, kita tulis di sini. BAK 200 cc misalnya. Perdarahan misalnya kita ganti nih underpadnya, estimasi misalnya 100 cc. Ganti deh underpadnya karena dia mau pipis. Nah, 100 cc. Evaluasi untuk di 1 jam kedua kan? Berarti di sini jam 10.30. Tulis bagaimana pemeriksaannya bla 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 bla. Ya, 11 ya kan? Ya, udah mulai ngantuk dia masalahnya. Ya. Berarti kita 10 ya 11 ya dan 11 3 30 tulis di sini. Demikian. Itu sih ya.